Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hiring partner, kepada para instruktur, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari tim Hello Food di sini akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah kita develop selama kurang lebih 5 hari ke belakang. Di sini adalah anggota tim yang melakukan proses development terhadap aplikasi Hello Food. Di sini saya sendiri, Angga Maulana, latar belakang saya adalah teknik telekomunikasi. Saya di sini sebagai full stack yang melakukan backup terhadap front end dan juga back end. Kemudian saya melakukan integrasi antara server dan klien melalui soket I/O. Nama saya Muhammad Surya Prabowo, background saya adalah sarjana teknik industri. Saya berperan sebagai front end dan di sini saya bertugas dalam aplikasian Google Maps API dan menampilkan data tersebut pada tampilan dashboard driver. Perkenalkan, nama saya Farid Juliano. Background saya adalah sastra Jerman. Role saya dalam pembuatan aplikasi ini adalah di bagian front-end. Saya mengerjakan desain aplikasi, layouting, logo, dan UI UX. Perkenalkan, nama saya Amos Wijaya. Background saya adalah SMA. Saya berperan sebagai back-end developer dan di proyek kali ini saya mengerjakan server dan membuat database dan melakukan testing server. Nah, kenapa sih Hello Food? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kamu pernah sarapan tetapi itu di jam makan siang? Kemudian apakah kamu pernah deadline itu sudah dekat tapi tidak ada waktu untuk melakukan order makanan, membuat makanan, atau mungkin mencari makanan? Kemudian apakah setiap kita makan itu makanan itu udah tersedia? Bagaimana kalau misalkan seperti itu? Nah, di sini Hello Food datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hello Food ini adalah suatu aplikasi otomasi untuk melakukan order makanan. Mungkin bisa disebut schedule food juga. Jadi, aplikasi ini akan selalu melakukan proses order ketika waktu yang telah kita set itu match. Kemudian sebelum kita demo, kita akan melakukan testing dulu terhadap aplikasi yang kita develop ini. Sebelum kita menjalankan aplikasinya, ada baiknya kita melakukan testing server terlebih dahulu. Dari 32 testing yang kita lakukan, kita mendapatkan cover rate sebanyak 92,51%. Ini menandakan bahwa server kita telah teruji dan layak untuk digunakan karena lebih dari 90%. Berikut adalah demo dari aplikasi yang telah kita buat. Pertama, kita akan melakukan proses login terlebih dahulu. Apabila user login menjadi seorang customer, maka berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi Hello Food-nya, di mana di home ini user bisa melihat jadwal-jadwal pemesanan yang sudah dimasukkan oleh user sebelumnya. Apabila user ingin menambahkan, user bisa menekan burger button yang terdapat di pojok kiri atas dan masuk ke halaman Add Schedule. Pada halaman Add Schedule, user bisa menambahkan jadwal di mana pemesanan akan selalu dilakukan setiap harinya. Lalu selain itu, user juga bisa menambahkan jenis makanan yang ingin dipesan. Apabila sudah, bisa di-add to schedule dan user akan dikirim kembali ke halaman home-nya. Di halaman home, maka akan muncul jadwal orderan terbaru yang dibuat oleh user. User bisa menambahkan kuantitas orderannya dan juga bisa mengaktifasi orderan tersebut. User juga bisa swipe left untuk bisa melihat daftar makanan-makanan yang tersedia untuk user bisa pesan. Lalu apabila user merupakan seorang driver, maka tampilan awal setelah login adalah seperti ini, di mana hanya ada balance, dan apabila belum menerima orderan, maka tidak akan ada tampilan lainnya. Untuk burger button-nya sendiri, hanya ada home yang berada sekarang, dan juga untuk logout. Lalu untuk biaya ongkos kirimnya sendiri, customer nantinya harus membayar 2.000 per kilometernya, di mana dari 2.000 itu, aplikasi Hello Food akan mengambil 10%-nya. Berikut merupakan contoh ketika ada orderan masuk ke driver. Maka muncul sebuah notifikasi di mana di dalamnya akan ada informasi dari user yang memesan makanan, jenis makanan yang dipesan, serta total biaya yang harus dikeluarkan oleh driver ketika mengambil pesanan tersebut. Driver bisa melakukan meng-cancel atau bisa menerima pesanan tersebut. Apabila driver menerima, maka
akan muncul halaman baru, yaitu berupa map, di mana akan menunjukkan lokasi dari customer-nya dan juga lokasi dari restorannya. Selain itu juga ada informasi nama makanan yang harus dipesan, kuantitas pemesanannya, serta alamat dari restoran dan juga dari customer-nya. Dari sisi customer apabila makanan sudah diterima, maka akan mendapatkan sebuah notifikasi di mana di dalamnya akan diberitahu estimasi waktu mencapai ke customer-nya dan juga estimasi total dari jarak yang harus ditempuh oleh driver dari restoran menuju ke customer. Apabila driver ingin menyelesaikan pemesanan, driver bisa menekan tombol finish delivery. Di mana tombol ini apabila ditekan, maka secara otomatis akan menyelesaikan orderan dan driver akan mendapatkan total ongkos kirimnya sudah dipotong 10% dari aplikasi HelloFood. Sementara di bidang customer, selain membayar ongkos kirim juga akan membayar total biaya pemesanannya. Apabila user ingin mencari tahu data historis pemesanannya, user bisa mengklik kembali burger button-nya dan menuju ke order history. Di mana di halaman ini user bisa melihat data-data historis pemesanannya dan juga total biaya yang sudah di-include dari ongkos kirimnya. User juga bisa menghapus jadwal yang sudah dibuat sebelumnya dengan menekan tombol merah untuk membuang ini. Apabila ditekan, maka akan muncul sebuah validasi atau verifikasi untuk mencari tahu apakah user ingin benar-benar membuang jadwal tersebut. Kalau user mengklik OK, maka secara otomatis akan terbuang. Kemudian ini adalah workflow aplikasi yang telah kita rancang di aplikasi HelloFood ini. Di sini klien terhubung ke server melalui REST API dan juga soket I/O. Kemudian selain itu klien juga terhubung ke Google Maps API. Nah, di sini klien dengan Google Maps API kita bisa mendapatkan lokasi user, lokasi driver, dan juga lokasi restoran. Nah, selain itu kita menggunakan Maps API Direction juga untuk mendapatkan jarak antara user dengan restoran dan kemudian antara restoran dengan driver. Nah, selain itu kita juga menggunakan database sebagai penyimpanan datanya untuk data user dan data order dan makanannya. Untuk tech stack dari frontend, kami menggunakan React Native sebagai library, Maps API untuk Google Maps, Redux sebagai state management, React Navigation sebagai navigasi, Socket.io sebagai real-time, UIKitten untuk tampilan dan desain. Untuk tech stack di backend, kami menggunakan PostgreSQL sebagai database, SQLite sebagai ORM-nya, Bgriphash sebagai hashing, JWT sebagai token, Jest sebagai testing, Node.js sebagai package management, dan Express.js untuk routing. Sekian presentasi dari kami, tim HelloFood. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang terucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.